Israel bisa saja makin berani karena mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Tapi Israel tentu harus mempertimbangkan dukungan Palestina lainnya. Ada Irak, Iran, Suriah, bahkan yang terbaru Yaman pun angkat suara. Melalui Hizbullah TV, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memperingatkan Amerika Serikat jika berani melakukan intervensi militer langsung atas nama Israel, maka mereka akan siap bergabung di medan pertempuran menggunakan semua alutsista yang mereka miliki. شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين. Tapi, sejauh mana sih kekuatan militer Yaman? Mari kita lihat bersama-sama. Perkembangan militer di Yaman telah melibatkan berbagai fase dan konflik selama berabad-abad. Mulai dari kerajaan yang kuat di wilayah Yaman Selatan, yaitu Kerajaan Himyar kira-kira abad ke-1 hingga abad ke-6 Masehi. Hingga akhirnya, militer Yaman modern mulai berkembang ketika Turki mulai merekrut suku untuk membentuk 4 batalion Gendarmerie dan 3 resimen kavaleri pada akhir abad ke-19. Kemudian Italia merekrut ribuan orang Yaman dan memberi mereka pelatihan militer di koloni mereka di Somalia sebelum dikirim ke Libya untuk melawan pemberontakan Senussi pada tahun 1911. Dan akhirnya Yaman Utara dan Yaman Selatan bersatu menjadi Republik Yaman pada tahun 1990. Meski prosesnya sempat menimbulkan ketegangan dalam dinamika militer dan politik. Namun sejak tahun 2015, Yaman juga menghadapi tantangan internal berupa Perang Yaman. Konflik berkelanjutan yang berlangsung ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, termasuk Arab Saudi dan Amerika Serikat, serta pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran. Konflik ini telah menciptakan krisis kemanusiaan yang parah di Yaman, dan melibatkan operasi militer dari berbagai fraksi yang berperang di sana. Dan setelah 9 tahun lamanya perang berkecamuk, melalui mediasi Oman, delegasi Arab Saudi pun akhirnya berunding dengan pejabat kelompok Houthi untuk mengakhiri perang pada bulan April lalu. Untuk tahun 2023, Yaman sendiri berada di peringkat 74 dari 145 negara dengan skor Power Index sebesar 0,9391. Anggaran pertahanan mereka sebesar 1 miliar US dollar yang setara dengan 1,5 triliun rupiah. Jumlah populasi Yaman sebanyak 30.984.689 orang dan melatih setidaknya 450.000 personil militer aktif setiap tahun dan memiliki pasukan paramiliter sebanyak 375.000 orang. Sehingga total kekuatan massa perangnya diperkirakan mencapai 420.000 orang. Baik, sebelum lanjut aku mau disclaimer dulu ya. Beberapa data yang aku gunakan di sini memang berasal dari website Global Firepower. Walaupun aku udah berusaha membuatnya seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Apalagi JFP beberapa tahun belakangan ini secara luas pernah dikritik karena beberapa kali memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik, sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan akademik karena memang tidak selalu valid. Untuk Angkatan Darat memiliki 35.000 personil, dengan total armada mencapai 4.800 unit. Mereka memiliki tank sebanyak 100 unit, artileri swagerak sebanyak 10 unit, artileri tarik 40 unit, dan artileri roket sebanyak 25 unit. Mereka menggunakan tank tempur utama yang sama, berupa T-54, 55, T-62, M60 Platon, T-72, dan T-8. Tank tempur utama adalah kendaraan militer yang dirancang khusus untuk berperang di medan pertempuran darat. Kendaraan pengintai mereka berupa Panhard AML, Panhard AML-2 45, dan BRDM-2. Kendaraan tempur infanteri atau IFVS mereka berupa BMP-1 dan BMP-2. Armor Personnel Carrier alias APC. Koleksi dari Yaman ini adalah M113, BTR-40, BTR-60, BTR-152,
HMMWV Alvis Saladin. APC ini adalah kendaraan tempur lapis baja yang dibuat untuk mentransportasikan pasukan tempur infanteri di medan perang. Biasanya dipersenjatai berbagai varian senapan mesin. Untuk artileri mortir, mereka ini memiliki L16 81 mm mortar. Lalu Panhard AML 82 mm, 107 mm, 122 mm, dan 160 mm. Kemudian artileri howitzer, mereka punya M46, D20, S23, dan M114 155 mm. Lalu artileri swagerak yang mereka gunakan itu ada 2S1. Sistem artileri ini memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri atau mandiri tanpa perlu ditarik oleh kendaraan lain dan memiliki kendaraan yang dilengkapi dengan meriam, howitzer, atau senjata artileri lainnya yang ditempatkan di atas atau di dalam kendaraan perang. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem penggerak sendiri yang memungkinkannya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain secara mandiri, baik di medan tempur atau di luar medan perang. Sedangkan untuk sistem rudal balistik taktis yang digunakan Yaman, ada OTR-21, Frog 7, Scud, dan Hwasong 5. Untuk sistem peluncur roket ganda, mereka memiliki RM-70, BM-21, BM-13, BM-14, dan BM-27. Untuk pertahanan udara, mereka dilengkapi dengan ZU-23-2, ZSU-23-4, 61K, S-60, dan Bofors 40mm gun. Selain itu, sebagai bentuk pertahanan udara lainnya berupa rudal anti pesawat terbang, yang mereka gunakan itu ada SA-2, SA-3, SA-6, 200 SA-7, 120 SA-9, 12 Tor M1, 9K-31 Strela 1, Tunguska M1, dan P-15 Termit. Nah, sejak kelompok Houthi tidak lagi berkonflik dengan pemerintah Yaman, tentu kekuatan militer mereka juga patut diperhitungkan. Terbukti, mereka telah ikut dalam parade militer pada 21 September lalu di kota Yaman. Mulai dari rudal jelajah baru seperti Quds 4, Quds Z0, Zayat, dan Sejil. Beberapa rudal balistik berpemandu presisi seperti Tufan, Akil yang berbahan bakar cair, dan Tankil, Mion, dan Badir 4 yang berbahan bakar padat. Mereka juga memiliki rudal anti pesawat terbaru seperti Miut, Sakher 2, Barki 1, dan Barki 2. Yang paling canggih ada drone bunuh diri Waed 2 yang merupakan salinan Shahid 136 Iran dengan jangkauan 2000 km dan hulu ledak berdaya ledak tinggi. Dan yang terbaru, kelompok Houthi ini juga memiliki Zulfikar misil atau yang juga dikenal dengan Zulfagar. Ini adalah rudal balistik jarak menengah buatan Iran yang sangat diandalkan karena memiliki kemampuan hulu ledak pemisah berisi beberapa hulu ledak yang masing-masing bisa diarahkan ke salah satu kelompok sasaran. Kita beralih ke Angkatan Laut. Yaman memiliki 10.500 personil Angkatan Laut dan dilengkapi dengan aset hingga 35 unit. Beberapa di antaranya adalah korvet 2 unit berupa Tarantul 1 buatan Uni Soviet, kapal patroli 15 unit berupa Sana'a buatan Amerika Serikat, dan Fast 37.5 meters attack patrol boat buatan Australia. Kapal penyapu ranjau laut ada 3 unit dengan kapal jenis Natia dan Yevgenia. Perahu rudal 8 unit berupa Osa buatan Uni Soviet. Kapal penyerang cepat berupa Type 037 buatan Cina sejumlah 3 unit. Mereka juga memiliki kapal landing craft berupa Polnokny class landing ship yang dirancang di Polandia bekerja sama dengan Angkatan Laut Uni Soviet sebanyak 3 unit. Baik, sekarang kita beralih ke Angkatan Udaranya. Armada yang dimiliki Angkatan Udara Yaman memiliki 177 unit armada dengan personil mencapai 7.500 orang. Mulai dari fighter ada 76 unit, helikopternya ada 61 unit, terus ada transport 8 unit, trainers ada 30 unit, special mission 2 unit, dan helikopter serang 14 unit. Yaman memiliki pesawat tempur berupa MiG-29 buatan Rusia, MiG-21 dan Sukhoi Su-22 buatan Uni Soviet, serta Northrop F-5 buatan Amerika Serikat. Untuk pengangkut, mereka menggunakan Antonov An-26 buatan Ukraina.
Sedangkan untuk helikopter, mereka memiliki Bell 206, Bell 212, Bell UH-1 buatan Amerika Serikat, serta Milmi 17, Milmi 14, Milmi 24, dan Kamov K-27 buatan Rusia. Beralih ke koleksi pesawat untuk latihan, mereka menggunakan Aero L-39 buatan Republik Ceko dan Northrop F-5 buatan Amerika Serikat. Kemudian untuk UAV, alias Unmanned Aerial Vehicle milik Yaman. Mereka ini ada beberapa jenis dari keluarga Vimpel R-27. Mereka juga diketahui memiliki 600 peluncur rudal permukaan ke udara. Mungkin telah dibeli selama ini, termasuk Manpads yang sebagian besar berasal dari Uni Soviet dan Rusia, namun tidak diketahui jenisnya. Selain itu, Yaman juga memiliki pasukan elit atau pasukan khusus yang dikenal dengan Special Security Forces. Mereka dikenal karena keahlian mereka dalam operasi khusus, kontraterorisme, dan pengintaian. Pasukan ini bertugas menjalankan berbagai tugas yang berkaitan dengan keamanan nasional dan pertahanan, termasuk dalam perang saudara dan konflik berkelanjutan melawan pemberontak Houthi sebelum akhirnya mereka berdamai. Pasukan ini pertama kali didirikan sebagai bagian dari upaya Yaman untuk memerangi Al-Qaeda.